Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Iksada TV. Kembali lagi kita di Tas Beku, komunitas bedah buku. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Miftahul Anissa dari Lembaga Pers Mahasiswa Generasi ke-6. Di sini kita akan membahas mengenai hidup sehat berdasarkan golongan darah AB. Mau tahu kelanjutan dan isi dari buku Hidup Sehat Berdasarkan Golongan Darah AB? Mari kita simak. Jadi sobat, untuk buku Hidup Sehat Berdasarkan Golongan Darah AB ini menceritakan tentang apa itu golongan darah AB, bagaimana karakteristik golongan darah AB, penyakit apa saja yang bisa menyerang golongan darah AB kalau kita tidak hidup dengan sehat, dan juga makanan-makanan apa saja yang perlu dihindari untuk golongan darah AB ini, dan juga ada karakter orang dengan darah AB ini. Yang pertama mengenai identitas buku. Dengan judul buku Hidup Sehat Berdasarkan Golongan Darah AB, penulisnya ada 3, Eka Anissa Oktaviana, Solehuddin Murti, Oki Indra P. Tahun terbitnya 2010 dengan jumlah halaman 124 halaman. Penerbitnya ada Dukom Publisher dan ISBN-nya ada 978-297741313. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai darah. Apa sih darah itu? Darah merupakan cairan berwarna merah yang ada dalam tubuh, terdiri dari susunan kompleks senyawa kimia yang didomisili oleh cairan bening atau yang disebut dengan plasma darah. Darah merupakan penyalur oksigen dalam kegiatan metabolisme tubuh. Selanjutnya kita akan mengenal fungsi darah. Yang pertama, fungsi darah itu mengikat oksigen untuk melakukan reaksi metabolisme di dalam tubuh. Yang kedua, menyangkut sari-sari makanan dan menyebarkannya ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Yang keempat, mencegah infeksi akibat luka. Yang kelima, menjaga asam basa dalam tubuh. Selanjutnya kita mengenal profil golongan darah AB. Golongan darah AB itu merupakan transisi hasil dari perkawinan campuran antara golongan darah A dan golongan darah B. Selanjutnya, golongan darah AB ini memiliki sifat seperti bunglon. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena golongan darah AB itu kadang karakteristiknya mirip dengan A, kadang karakteristiknya mirip dengan B. Bukan setengah-setengah, tapi dia itu individu A seperti itu yang memiliki golongan darah AB, beda dengan yang individu B memiliki golongan darah AB. Lalu yang ketiga, golongan darah B itu mengalami kesulitan mencerna protein karena memiliki kadar enzim fosfatase alkalin usus yang rendah. Lalu karakteristik dari golongan darah AB itu yang pertama, produksi asam lambungnya itu rendah sehingga sulit untuk mencerna protein, sehingga mengakibatkan kerja enzimnya itu terhambat, lalu mendorong tumbuhnya bakteri yang ada di usus yang bagian atas sehingga menyebabkan kanker lambung, batuk empedu, penyakit kuning, dan keracunan usus meningkat lebih pesat. Lalu selanjutnya, tingginya kadar faktor penggumpal darah, maka darah lebih mudah menggumpal sehingga arteri koroner, kanker, trombosit atau pengumpulan darah, penyakit-penyakit seperti itu meningkat dengan pesat. Lalu untuk diet hidup sehatnya golongan darah AB itu kita perlu menghindari yang pertama daging atau unggas. Yang dimaksud daging atau unggas di sini itu yang mengandung kolesterol lebih tinggi, karena golongan darah AB ini sering banget berefek pada kolesterol yang lebih tinggi seperti itu. Contoh daging yang dimaksud ini seperti daging asap, sapi, kerbau, ayam, dan bebek. Dan disarankan golongan darah AB ini untuk memakan daging dari hasil peternakan yang dibiarkan di padang rumput atau rumputnya itu bebas dari bahan kimia seperti itu. Lalu yang kedua ada ikan atau makanan laut yang mengandung lektin atau poliamina. Untuk ikan yang dibekukan seperti itu kan mengandung banyak poliamina, nah itu dianjurkan seperti itu. Kalau untuk yang dihindari, ikannya itu ada ikan teri, keong, udang, lobster, dan kepiting seperti itu. Lalu yang ketiga ada susu atau telur, yang dihindari mentega, susu sapi murni, dan es krim. Lalu yang keempat ada polong-polongan yang mengandung lektin. Nah, polong-polongan yang dimaksud ini yang perlu dihindari adalah kacang merah, kacang hitam, dan kacang hijau. Lalu yang kelima ada buah-buahan dan jus buah yang perlu dihindari. Buah-buahannya adalah alpukat,
belimbing, pear, pare, dan jus buahnya ada jus buah jambu biji. Yang keenam ada minuman. Minuman yang dimaksud ini yang perlu dihindari seperti minuman bersoda dan juga kopi. Selanjutnya, olahraga yang tepat berdasarkan golongan darah AB. Yang pertama ada latihan berat seperti aerobik. Mengapa demikian? Karena seperti aktivitas aerobik ini, dia bisa mengontrol emosi sehingga stres itu menurun. Seperti itu. Lalu yang kedua ada yoga dan tai chi. Nah, untuk olahraga kali ini bisa dilakukan 25 sampai 30 menit 2 sampai 3 kali per minggu. Lalu penyakit yang berisiko menyerang golongan darah AB ada penyakit jantung koroner, stroke, gagal jantung, perikarditis, irama jantungnya itu menjadi abnormal, heart valve disease atau tersumbatnya katup jantung mengakibatkan kinerja jantungnya terganggu, ada kardiomiopati atau pembesaran, pengecilan otot jantung, dan congenital heart disease. Lalu pencegahan dari penyakit jantungnya tadi, kita perlu pola makan yang sehat, hindari makanan yang mengandung banyak lemak dan kadar gula yang tinggi. Lalu yang kedua, hindari stres, bisa melakukan olahraga aerobik seperti yang tertera tadi, berhenti merokok, hindari obesitas, olahraga secara teratur, dan mengonsumsi yang antioksidannya tinggi. Lalu di dalam buku ini juga disebutkan karakter orang dengan golongan darah AB. Nah, seperti tipe orangnya itu yang pertama cuek, yang kedua unik, banyak akal, kadang juga kalem, kritis, kadang penyendiri, dan kadang rasional. Nah, di karakter golongan darah AB ini biasa disebut tipe AB ini tipe yang humanis. Setelah saya bedah, saya bisa menemukan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Yang pertama, kelebihannya itu cover buku unik dan menarik. Yang kedua, isi dalam buku dijelaskan secara detail. Yang ketiga, di dalam buku disertai tips sehat dan juga menu sehat untuk golongan darah AB, sehingga untuk golongan darah AB ini bisa mengikuti tips sehat dan menu sehatnya. Untuk kekurangannya, yang pertama itu isi buku terlalu penuh dengan tulisan sehingga gambar yang tersedia hanya sedikit. Yang kedua, gambar dalam buku hanya hitam putih, tidak ada gambar lain seperti yang gambar berwarna. Yang ketiga, penjelasannya sangat panjang dan sedikit membosankan. Yang keempat, beberapa bahasa sulit dipahami, kan banyak bahasa medisnya kalau untuk yang penyakitnya, nah itu kurang dijelaskan seperti itu. Sekian bedah buku pada hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Iksada TV. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.